Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma jara, dan apa yang terjadi baina sahabi, antara sahabat naskutu, kita diam. Apa yang terjadi antara sahabat naskutu, kita diam. Kalau emang kita mau gali dalam-dalam tentang sejarah, kita takwil, kita ambil dengan pemahaman yang benar, jangan sampai salah. Masalah ini perang nih, Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Aisyah perang. Bagaimana hukumnya? Wah, sahabat perang, nggak bener tuh dua-duanya. Jangan. Wa ma jara bainal ashabi naskutu. Apa yang terjadi antara para sahabat, kita diam. Lagian juga itu terjadi perang. Jadi ceritanya begini. Terjadi ketika itu saat pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan. Itu para sahabat ketika itu Sayyidina Utsman difitnah tuh dengan fitnah yang sangat dahsyat tuh ya. Itu para sahabat udah kumpul di depan rumah Sayyidina Utsman, jagain rumah Sayyidina Utsman agar Sayyidina Utsman aman. Ternyata pembunuhnya dari mana tuh? Dari atas, di loteng, dari belakang. Naik tuh. Naik, masuk, turun, langsung dibelah kepala Sayyidina Umar. Dipenggal sampai Sayyidina Utsman palanya jatuh di musab. Palanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, palanya jatuh kemana tuh? Ke lagi baca Quran. Sayyidina Utsman lagi baca Quran, dipenggal sama pembunuhnya tuh. Padahal di depan yang jagain Sayyidina Hasan Husain. Lagi jagain, dia nggak ketahuan. Kalau bahasa kita apa itu? Kecolongan. Kecolongan. Terus disebut, ya Allah, kecolongan kita ternyata. Nah, saat itu Sayyidina Ali kan baru jadi khalifah. Dia memimpin pemerintahan saat itu. Nah, yang pemerintah kan sibuk dengan pemerintahan segala macam. Nah, keluarga Sayyidina Utsman nuntut segera dicari tuh siapa pelaku dari pembunuh Sayyidina Utsman. Nah, Sayyidatuna Aisyah saat itu di kota Mekah, jauh jaraknya, agak di Madinah sama di Mekah kan, ada beda tempat. Nah, terdengar kabar sampai ke Sayyidatuna Aisyah berita bahwa Sayyidina Ali ini lambat dalam menangani kasus Sayyidina Utsman. Ketika terdengar lambat, Sayyidatuna Aisyah ada rencana mau datengin Sayyidina Ali ke Madinah. Ternyata rombongan banyak yang mau ikut. Banyak yang mau ikut tuh. Nah, kan udah kayak orang mau perang tuh. Menuju Madinah udah kayak orang mau perang. Nah, ketika datang ke Madinah, Sayyidina Ali ingat, wah, orang pada mau ngapain itu? Ini jangan-jangan mau perang nih. Siap pasukan semua. Siap, siapin pasukan. Siapin pasukan. Kayaknya ada mau nyerang tuh. Ternyata, tapi orang Arab perangnya gentle, sebelum perang ngirim utusan dulu. Utusan satu-satu. Ternyata itu, ini dari kelompok Sayyidatuna Aisyah. Tujuannya apa? Ini bukan mau perang. Tujuannya apa? Ingin membantu kasus Sayyidina Utsman bin Affan. Pengen tahu dalang siapa pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, pulang udah sama masing-masing. Udah, ternyata kalau begitu saling kerjasama. Kalau begitu enak nih, saling membantu. Makin gampang kita untuk mencari siapa pembunuhnya. Udah, sahabat makin tenang itu. Sebelumnya kan sahabat pada gelisah tuh. Ini belum ketemu-temu nih pembunuh Sayyidina Utsman sampai sekarang. Kapan ini ketangkepnya ini? Sahabat sampai tidurnya gelisah gitu. Nah, saat itu sahabat tenang sampai tidur pada pules. Ternyata pembunuh Sayyidina udah ajan belum? Pembunuh Sayyidina Utsman itu dan kelompoknya tahu bahwa kelompok Sayyidina Ali dan kelompok Sayyidatuna Aisyah berencana ingin mencari siapa dalang pembunuh itu. Terdengar oleh pembunuhnya sama kelompok itu, wah, kalau emang mereka bersatu, gawat urusannya, kita bisa ketahuan, kegep. Kumpulin pasukan. Wah, dia punya pasukan lagi nih. Kumpulin pasukan, bagi dua, lagi pada tidur. Yang satu nyerang sono, yang harus satu serang sini. Nah, ketika serang menyerang, kelompok Sayyidina Ali menganggap yang nyerang dari Sayyidatuna Aisyah, kelompok Sayyidatuna Aisyah menganggap yang menyerang dari Sayyidina Ali. Terjadi peperangan di situ, perang Jamal, dahsyat, sampai ribuan para sahabat meninggal. Nah, di situ ketika perang itu perang di situ. Makanya kita katakan yang terjadi antara sahabat walaupun saling perang apa? Naskutu, kita diam. Mereka berijtihad. Ada lagi perang antara apa tuh? Kelompok Muawiyah dan kelompok Sayyidina Ali. Bagaimana perang antara mereka? Udah, mereka sama-sama dapat pahala. Dapat pahala yang benar, dapat pahala ijtihad. Dapat dua, yang salah dapat
satu. Makanya di sini dijelasin wa ma jaro bain. Ada masalahnya kelompok Syiah. Kenapa Syiah menganggap sahabat itu kufur? Karena itu tuh sahabat tidak terjadi perang itu tuh, bahwa wah ini Sayyidina Ali nggak benar, apa Sayyidina Aisyah nggak benar, rombongan Siti Aisyah nggak benar, rombongan ini nggak benar tuh. Di situ makanya akidah ini penting tuh. Apa yang terjadi antara sahabat itu adalah semuanya benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Kita wajib apa? Keyakinan kita, kita diem, jangan pakai ngomong macam-macam. Udah, sahabat semua mulia. Maka dalam hadis wala tasubu ashabi, jangan kalian caci para sahabatku tuh, jangan kalian caci para sahabat. Nggak boleh kita nyaci sahabat kayak Syiah jangankan dicaci, itu sahabat namanya dijadiin keset. Jadi kesetnya tulisannya Sayyidina Ali, kalau Ali enggak dihormatin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, itu keset buat keset. Jadi diinjek-injek tuh nama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar bin Khattab, dijadiin keset. Bayangin tuh, saking mereka membencinya sama para sahabat. Ali diangkat-angkat. Makanya di sini akidah kita wa ma jaro, apa yang berlaku, wa ma jaro, apa yang terjadi baina sahabi, antara para sahabat, naskutu, kita diem aja udah. Kita kalau emang kita mau dalemin, sejarah, jangan sampai salah sejarah, jangan sampai baca buku Syiah. Kalau kita baca buku Syiah, salah nggak kita? Lah ternyata kita baca ini Kiai, yang dibaca Kiai Jalaluddin Rahmat sama orang Syiah. Kiai Jalaluddin Rahmat orang Syiah, kita baca, yang ada sahabat disalahin sama dia. Gitu, jangan sampai salah. Nah, ini akidah kita begitu. Naskutu, kita diam, anhu, daripadanya. Wa ajrul ijtihadi, dan pahala al ijtihad, pahala ijtihad mereka. Ijtihad itu mengambil hukum mereka itu, nasbutu, kita tetapkan tuh. Dan pahala wa ajrul ijtihad, dan pahala tuh ijtihad, pahala ijtihad mereka itu nasbutu, kita tetapkan tuh. Kita tetapkan mereka dapat pahala ijtihad. Kalau emang mereka benar dapat pahala berapa? 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala itu. Jadi ada golongan yang mencaci maki para sahabat. Ternyata intinya apa? Intinya sengaja kita supaya benci para sahabat. Ketika kita benci para sahabat, otomatis kita benci dengan hadis Nabi. Tuh. Dari sahabat kita menjurus ke benci kepada ujung-ujungnya ini hadis riwayat Abu Hurairah. Wah, Abu Hurairah nggak beres nih. Hadis-hadis Nabi kita buang. Dengan kita benci pada para sahabat, ujung-ujungnya hadis-hadis Nabi bakalan kita buang. Jangan pakai hadis ini nih, karena hadis riwayat Abu Hurairah. Jangan pakai hadis ini, riwayat Utsman bin Affan, gitu. Jadi itulah yang ngacak-ngacak Islam begitu. Kita dibikin benci para sahabat, ujung-ujungnya kita benci kepada Nabi. Kita nggak pakai hadis-hadis Nabi. Syiah nggak pakai hadis-hadis Nabi. Wallahu alam bishawab.